Pesan ini tahu tentang surat ayah, padahal aku menyimpannya sendirian. Jadi, siapa yang selama ini melihatku? Pesan itu bukan kebetulan. Layar ponselku masih menyala saat kalimat itu kubaca. Dan tepat 5 menit kemudian, seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Listrik padam. Tidak ada suara apapun selain detak jantungku sendiri. Lalu ponselku bergetar lagi. Satu pesan masuk. Kamu sudah menemukan suratnya, kan? Napasku tercekak. Aku belum pernah menceritakan soal surat itu kepada siapapun. Tidak ke ibu, tidak ke teman, tidak ke siapapun. Tanganku mendadak dingin. Bagaimana dia tahu? Siapa dia? Dan sejak kapan aku diawasi dalam rumahku sendiri? Malam Ramadan yang seharusnya tenang berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku menatap pesan itu lama sekali, sebelum akhirnya jemariku bergerak pelan di atas layar. Siapa kamu? Jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena firasat aneh yang tiba-tiba memenuhi dada. Titik 3 muncul, hilang. Muncul lagi. Seolah orang di balik sana sedang menikmati kegelisahanku, menimbang-nimbang seberapa jauh aku siap menerima kenyataan. Balasan itu akhirnya datang. Temui aku, kalau kamu ingin tahu kenapa ayahmu disingkirkan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Disingkirkan. Bukan meninggal, bukan sakit, disingkirkan. Kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku tanpa ampun. Selama ini aku hidup dengan satu keyakinan yang kuterima bulat-bulat. Ayah pergi karena takdir, karena penyakit, karena waktunya memang sudah habis. Semua orang berkata begitu. Semua dokumen mengatakan hal yang sama. Dan aku memilih percaya. Karena percaya jauh lebih mudah daripada menggali luka. Tapi sekarang, satu pesan singkat itu meruntuhkan semuanya. Lokasi yang dikirim membuat napasku tercekat. Masjid lama di dekat kantor ayah. Masjid yang cat temboknya mulai pudar. Masjid yang karpetnya selalu berbau kayu dan wewangian khas. Masjid yang penuh kenangan. Dulu, setiap Ramadan ayah selalu menggenggam tanganku menuju ke sana. Kami berjalan berdampingan di bawah lampu jalan yang temaram. Sambil sesekali ia bercerita hal-hal ringan yang sekarang bahkan suaranya pun mulai samar di ingatanku. Aku sudah lama tidak kembali ke tempat itu sejak ayah tiada. Terlalu banyak kenangan yang kutinggalkan di sana. Terlalu banyak rindu yang tak sanggup kuhadapi. Namun malam ini, entah kenapa, kakiku melangkah juga. Ramadan terasa berbeda. Jalanan lebih lengang. Suara anak-anak yang biasanya berlarian selepas tarawih tak terdengar. Lampu-lampu rumah tampak redup, seolah seluruh kota ikut menahan napas bersamaku. Angin malam menyusup di antara pakaian, membawa hawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Setiap langkah menuju masjid itu seperti membuka kembali pintu-pintu kenangan yang selama ini kukunci rapat. Bayangan ayah berjalan di sampingku. Suara tawanya, caranya menepuk bahuku setiap kali aku mengeluh lelah, dan caranya menatapku dengan bangga seolah aku adalah hal terbaik yang pernah ia miliki. Dadaku terasa sesak. Kini aku datang sendirian, bukan untuk sholat bersamanya, bukan untuk berbuka bersama, tapi untuk mengetahui sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semua cerita indah tentangnya. Pelataran masjid terlihat lebih sepi dari yang kuingat. Lampu tua di sudut halaman berkedip pelan, memantulkan cahaya kekuningan yang redup. Dan di bawah cahaya itu, seseorang berdiri, diam menghadap ke arahku, seolah sudah menungguku sejak lama. Langkahku terhenti. Perasaanku mengatakan bahwa setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pria itu tidak terlihat seperti ancaman. Kemeja sederhananya sedikit kusut, seolah telah melewati hari yang panjang. Wajahnya lelah, dipenuhi garis-garis usia yang tak bisa disembunyikan. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Namun, matanya menyimpan sesuatu yang membuat dadaku terasa sempit. Bukan kebencian, bukan ketakutan, melainkan beban yang terlalu lama dipikul sendirian.
Ia menatapku seperti seseorang yang akhirnya menemukan tujuan dari penantiannya yang panjang. Ayahmu tidak kalah. Dia dikalahkan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Suara jangkrik, desir angin, langkah orang yang baru keluar dari masjid. Semuanya mendadak lenyap. Dunia seperti kehilangan suara. Aku berdiri kaku, mencoba mencerna kata-kata yang terasa mustahil untuk diterima logika. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai rekan kerja ayah dulu. Mereka pernah berada dalam satu tim, satu ruangan, satu tujuan: menyelidiki penyimpangan dana besar di perusahaan tempat ayah bekerja. Jumlahnya sangat besar, ucapnya pelan, seolah dinding masjid pun ikut mendengar. Dan ayahmu adalah orang yang paling keras menolak untuk diam. Dadaku bergetar. Bayangan ayah yang sering pulang larut mulai bermunculan. Kemejanya yang bau keringat dan debu, lingkar hitam di bawah matanya. Namun setiap kali aku bertanya, ia selalu tersenyum. Lagi banyak kerjaan, nak. Sekarang aku tahu, itu bukan sekedar kerja lembur. Ayahmu tahu resikonya, tapi dia percaya kebenaran harus diperjuangkan, walaupun sendirian. Aku menunduk. Tiba-tiba potongan-potongan memori yang dulu terasa biasa berubah menjadi pesan yang menyesakkan. Ayah yang lebih sering diam, ayah yang lama menatapku sebelum berangkat kerja, dan kalimat yang dulu kuanggap nasihat sederhana, kalau suatu hari ayah tidak ada, kamu harus jadi orang yang jujur. Bukan nasihat, itu perpisahan. Pria itu menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Saat kami hampir berhasil membongkar semuanya, keadaan berbalik. Data yang mereka kumpulkan hilang. File di server berubah. Laporan resmi dipalsukan. Orang-orang yang dulu mendukung tiba-tiba menarik diri. Dan ayah dituduh sebagai pelaku utama. Namanya yang selama ini bersih dihancurkan dalam satu malam. Ia dijadikan kambing hitam. Difitnah, dijatuhkan, sebelum tubuhnya benar-benar pergi meninggalkan dunia. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku hidup dengan rasa kehilangan, tapi malam ini aku kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kebenaran, harga diri ayah, dan semua cerita indah yang ternyata dibangun di atas kebohongan yang sengaja diciptakan. Dia melawan mereka sendirian, suara pria itu bergetar. Karena dia tidak ingin keluarganya ikut terseret. Aku menutup wajahku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya sebagai anak yang ditinggalkan, tetapi sebagai anak dari seorang pejuang yang dikalahkan dengan cara paling kejam. Dan di dalam dada, sesuatu yang lama tertidur perlahan bangkit. Bukan hanya kesedihan, tapi keinginan untuk mengetahui semuanya, apapun risikonya. Aku butuh bukti, kataku dengan suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Pria itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, seolah kalimat itu memang sudah menjadi bagian dari skenario yang ia tunggu sejak lama. Dari dalam tas usangnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tua. Sudut-sudutnya sudah terlipat, warnanya memudar dimakan waktu. Seperti menyimpan sesuatu yang terlalu lama disembunyikan. Tanganku terasa dingin saat menerimanya. Perlahan ku buka. Sebuah foto lama meluncur keluar. Aku langsung mengenali ayah. Berdiri tegak, tatapannya lurus ke depan. Wajah yang sama seperti yang selalu kulihat setiap berangkat kerja. Tegas, jujur, dan penuh tanggung jawab. Di sampingnya berdiri beberapa orang dari timnya. Namun mataku berhenti pada satu wajah. Dan dalam satu detik, nafasku seperti dirampas. Tidak mungkin. Dadaku terasa sesak. Orang itu, atasan ayah. Orang yang dulu paling sering datang ke rumahku. Orang yang selalu bawa oleh-oleh setiap lebaran. Orang yang menepuk pundakku sambil berkata, "Ayahmu orang hebat." Orang yang memelukku paling lama di pemakaman. Orang yang menangis paling keras. Foto itu bergetar di tanganku.
Atau mungkin tanganku yang terlalu gemetar untuk tetap kuat memegang kenyataan. Kenangan-kenangan yang dulu terasa hangat, sekarang berubah menjadi sesuatu yang membuatku ingin muntah. Ia pernah duduk di ruang tamu kami, minum teh buatan ibu, tertawa bersama ayah. Bahkan setelah ayah pergi, dialah yang paling sering datang memastikan keadaan kami baik-baik saja. Membantu biaya sekolahku, memberi pekerjaan paruh waktu, menjadi sosok yang selama ini kuanggap sebagai pengganti ayah. Dialah yang membalikan semuanya. Suara pria di depanku terdengar lirih, hampir seperti bisikan yang takut keluar terlalu keras. Dunia kembali terasa sunyi. Seakan seluruh masa kecilku runtuh dalam 1 detik. Semua kebaikannya, semua senyumnya, semua perhatian yang ia berikan, berubah menjadi pertanyaan yang menyesakkan. Apakah itu semua hanya sandiwara? Cara untuk memastikan kami tetap diam? Cara untuk mengawasi agar tidak ada satupun dari kami yang mencari tahu kebenaran? Pikiranku berlari ke malam-malam setelah ayah meninggal. Saat ia datang membawa sembako, saat ia berkata, "Anggap saja saya keluarga." Saat ia menatapku lama seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak pernah benar-benar mengatakannya. Apakah itu rasa bersalah? Atau sekedar memastikan aku tidak mencurigainya? Ayahmu hampir menyerahkan semua bukti ke direksi. Tapi sehari sebelum rapat itu, semua berbalik. Aku menutup mata. Potongan-potongan memori yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi petunjuk yang menampar. Telepon ayah yang tiba-tiba lebih sering berdering. Wajahnya yang lebih tegang setiap kali nama atasannya muncul di layar. Dan satu kalimat yang dulu tak kupahami. Tidak semua orang yang tersenyum itu ada di pihak kita. Aku membuka mata dan kembali menatap foto itu. Wajah yang selama ini kupercaya. Wajah yang kupanggil Om. Wajah yang kucium tangannya setiap lebaran. Sekarang terasa seperti topeng yang retak. Di dalam dadaku, sesuatu berubah. Ini bukan lagi sekedar rasa sedih. Bukan lagi sekedar kehilangan. Ini amarah yang pelan-pelan menemukan bentuknya. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku. Suaraku serak. Pria itu menatapku dalam. "Karena sekarang, dia ingin kamu masuk ke dalam lingkarannya." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Teringat pesan yang kuterima beberapa hari lalu. Undangan makan malam. Dari orang yang sama. Tanganku mencengkram foto itu lebih kuat. Besok, aku akan duduk satu meja dengannya. Dengan orang yang menghancurkan hidup ayahku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah aku harus memanggilnya Om atau menatapnya sebagai musuh. Kalau kamu terus mencari tahu, kamu akan bernasib sama. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tidak ada sorot mata tajam, tidak ada gestur menekan. Justru tenang, pelan, seperti seseorang yang benar-benar tidak ingin melihatku terluka. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menakutkan. Sejenak aku terdiam, lalu tawa kecil keluar begitu saja dari bibirku. Tawa yang bahkan tidak terasa seperti milikku. Bukan karena lucu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti ayah. Semua potongan yang dulu terasa membingungkan, kini menyatu. Kenapa ia sering pulang larut dengan wajah lelah, tapi memilih diam saat ibu bertanya? Kenapa setiap kali aku mengeluh tentang teman yang berkhianat, ia hanya berkata pelan, "Jangan mudah percaya pada siapapun." Dulu kupikir itu berlebihan. Kupikir ayah terlalu keras, terlalu kaku, terlalu curiga pada dunia. Sekarang aku tahu, ia bukan keras. Ia sedang berperang, sendirian, melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia ceritakan pada keluarganya sendiri. Melawan sistem yang kotor, melawan orang-orang yang tersenyum di depannya tapi menusuk dari belakang. Dan ia memilih memikul semuanya sendiri agar kami tetap bisa tertawa di rumah tanpa rasa takut. Dadaku terasa sesak, bukan hanya karena marah, tapi karena baru sekarang aku memahami betapa berat hidup yang ia jalani dan betapa sepinya perjuangan itu. Aku mengusap wajahku kasar, berusaha menahan air mata yang kembali jatuh. "Kenapa ayah tidak melawan?" tanyaku pelan.
Pria itu menatapku lama sebelum menjawab. Dia melawan, tapi dia melawan dengan cara yang bersih. Dan di dunia yang kotor, itu sangat berbahaya. Aku menunduk. Kalimat itu terasa seperti vonis. Saat aku berbalik hendak pergi, langkahku terasa lebih berat dari saat datang. Bukan karena takut, tapi karena sekarang aku membawa kebenaran yang tidak bisa lagi kuabaikan. Baru beberapa langkah, pria itu kembali bersuara. Dia belum selesai dengan keluargamu. Langkahku berhenti. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut yang menutup jalan. Perlahan aku menoleh. Apa maksudnya? Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya berpindah ke sekitar pelataran masjid yang mulai gelap, seolah tidak ada yang mendengar. Bantuan yang selama ini kalian terima, katanya pelan, itu bukan kebaikan. Jantungku berdegup lebih kencang. Itu cara untuk tetap dekat. Cara untuk tetap memastikan kalian tidak bergerak terlalu jauh. Dunia terasa berputar. Semua kunjungan, semua perhatian, semua kepedulian yang selama ini membuatku merasa tidak sendirian setelah ayah pergi, berubah menjadi sesuatu yang dingin, sesuatu yang menghitung, sesuatu yang mengawasi. Dia masih mengawasimu. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, dingin, menusuk sampai ke tulang. Refleks aku menoleh ke arah jalan. Lampu-lampu terasa terlalu jauh. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok yang berdiri diam. Suara motor yang lewat membuatku tersentak. Pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan sendirian karena kehilangan ayah, tapi sendirian karena menyadari selama ini setiap langkahku mungkin tidak pernah benar-benar bebas. Tanganku meremas ponsel di saku, mengingat semua pesan yang pernah kuterima. Semua panggilan tak terjawab. Semua perasaan seperti sedang diperhatikan yang dulu selalu kuanggap hanya perasaan berlebihan. Sekarang, semuanya terasa nyata. Aku menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pelan. Pria itu menggeleng pelan. Jangan lakukan apapun sendirian, katanya tegas. Dan jangan pernah tunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Aku menangguk. Meski di dalam dadaku sesuatu mulai berubah. Rasa takut itu masih ada, masih besar, masih menekan. Tapi di balik itu, muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang dulu kulihat di mata ayah setiap kali ia berbicara tentang kejujuran. Tekad. Jika selama ini ayah berjuang sendirian, maka kali ini aku tidak akan lari. Aku melangkah meninggalkan masjid. Langkahku pelan, tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tidak hanya merasa takut. Aku merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Menuju orang yang selama ini memanggilku anak sendiri. Dan mungkin orang yang menghancurkan hidup ayahku. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Jalan yang biasanya ku kenal tiba-tiba terasa asing. Lampu-lampu toko yang setengah tertutup tampak seperti mata yang mengawasi. Setiap motor yang melambat di belakangku membuat napasku tertahan. Apakah dia? Atau hanya orang yang kebetulan satu arah? Aku mempercepat langkah. Suara sandal yang bergesekan dengan aspal terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Saat melewati kaca etalase sebuah toko yang sudah tutup, aku melihat bayanganku dan refleksi seseorang yang berjalan beberapa meter di belakang. Aku langsung menoleh. Kosong. Hanya jalan sepi dan lampu yang berkedip pelan. Perasaanku mulai memainkan ketakutan. Atau memang ada yang mengikuti. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Ketika akhirnya sampai di depan rumah, tanganku hampir menjatuhkan kunci karena gemetar. Begitu pintu tertutup, aku langsung menguncinya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seolah kunci itu bisa menahan semua kebenaran yang baru saja menghantam hidupku. Rumah terasa berbeda. Dulu tempat ini adalah satu-satunya ruang yang membuatku merasa aman setelah ayah pergi. Sekarang, setiap sudutnya terasa seperti menyimpan pertanyaan. Aku berjalan ke kamar dengan langkah pelan, lalu membuka laci tempat kusimpan amplop kedua dari ayah. Amplop itu sudah mulai kusam, sudutnya terlipat. Tapi malam ini, rasanya seperti pertama kali aku menyentuhnya.
Tanganku bergetar saat membuka surat di dalamnya. Tulisan tangan ayah yang rapi langsung membuat dadaku sesak. Selama ini aku membacanya hanya sebagai ungkapan rindu, sebagai pelukan yang tertunda, sebagai cara untuk merasa bahwa ayah masih dekat. Tapi sekarang, setiap kalimat terasa seperti pesan yang disembunyikan, seperti peta, seperti peringatan. Mataku bergerak cepat mencari bagian paling bawah, dan di sanalah kalimat itu. Kalimat yang dulu ku baca tanpa benar-benar memahami artinya. Jika suatu hari kamu tahu siapa dia, jangan hadapi sendirian. Jantungku berdegup keras. Ayah sudah tahu. Sejak awal, ayah tahu semuanya belum selesai. Ayah tahu akan ada hari di mana aku berdiri di titik ini, di titik antara takut dan memilih untuk melawan. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan hanya karena rindu, tapi karena akhirnya aku mengerti. Selama ini ayah tidak pernah benar-benar meninggalkan kami. Ia sedang mencoba melindungi kami, bahkan setelah ia pergi. Aku terduduk di lantai, bersandar pada sisi tempat tidur. Surat itu masih di tanganku. Dan tiba-tiba, satu ingatan muncul. Besok orang itu akan datang, seperti yang selalu ia lakukan setiap bulan. Datang dengan mobil hitamnya yang bersih, membawa kantong belanja, membawa senyum hangat, membawa perhatian yang selalu membuat ibu berkata, "Dia orang baik, kita berhutang banyak padanya." Dadaku terasa semakin sesak. Orang yang selama ini kami anggap penyelamat, ternyata mungkin adalah alasan kenapa ayah kami dihancurkan. Aku membayangkan ia duduk di ruang tamu, meminum teh buatan ibu, menanyakan kabarku dengan suara lembut. Tatapan yang selama ini terasa penuh kepedulian, sekarang terlihat berbeda di kepalaku. Apakah selama ini ia datang untuk memastikan kami tetap diam? Untuk melihat apakah ada sesuatu yang mulai kami curigai? Atau untuk menikmati hasil dari semua yang ia lakukan? Darahku terasa dingin. Rasa takut masih ada. Masih besar. Masih nyata. Tapi di balik semua itu, muncul sesuatu yang baru. Sesuatu yang pelan-pelan menguat. Aku menatap kembali surat ayah. Mengusap tulisan tangannya dengan ujung jari. "Ayah, aku tidak sendirian," bisikku pelan. Pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak hanya ingin tahu kebenaran, aku ingin memperjuangkannya. Besok, aku akan duduk berhadapan dengannya. Bukan sebagai anak kecil yang berterima kasih, bukan sebagai seseorang yang tidak tahu apa-apa, tapi sebagai anak dari pria yang ia hancurkan, yang akhirnya mengerti kenapa ayah memilih untuk melawan. Rasa takut itu belum hilang. Mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi malam ini, ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi tekad. Dan untuk pertama kalinya, aku siap menatap langsung orang yang selama ini kami hormati. Dan melihat wajah sebenarnya di balik semua kebaikannya. Jika semua yang ku ketahui malam ini benar, maka besok aku tidak hanya akan duduk di ruang tamu rumahku sendiri. Aku akan duduk berhadapan dengan orang yang selama ini kami sebut penyelamat dan yang mungkin menjadi alasan kenapa hidup ayahku dihancurkan. Apakah dia tahu aku sudah membuka semua potongan kebenaran itu? Atau justru sejak awal dia yang mengatur setiap langkahku, setiap ketakutanku, setiap rasa aman palsu yang kami rasakan? Besok, aku akan menatap matanya. Bukan sebagai anak kecil yang berterima kasih, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Dan di momen itu, aku hanya ingin melihat satu hal. Apakah masih ada rasa bersalah di sana?
atau ayahku memang sedang melawan seseorang yang tidak punya hati. Kalau kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Tetap diam demi keselamatan keluarga atau menghadapi orang yang selama ini kamu hormati? Tulis jawabanmu di komentar, karena mungkin pilihanmu akan jadi keberanianku. Dan pastikan kamu subscribe sekarang, karena mulai episode 6, ini bukan lagi sekadar tentang masa lalu. Ini tentang pertemuan dua orang yang sama-sama tahu kebenaran, dan hanya satu yang akan keluar tanpa topeng. Percayalah, tidak semua kebenaran datang untuk menyembuhkan. Sebagian datang untuk menuntut keberanian.